Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizar Nisfianur, perwakilan dari kelompok 4, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul presentasi hasil observasi kegiatan belajar dan pembelajaran yang diampu oleh dosen Dr. Haji Hamsi Mansur, MMPD, dan Agus Hadi Utama, MPD. Di sini saya akan mengenalkan anggota kelompok saya, yaitu Muhammad Sirul Irfan, saya sendiri, Nurliana, Raudah, dan Wildan Maulana Ma'ruf. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi, yaitu ada 4 grand teori belajar dan pembelajaran, yaitu teori belajar behavioristik, kognitivistik, konstruktivistik, dan humanistik. Teori belajar behavioristik lebih menekankan kepada perubahan perilaku, yaitu membentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan tertentu dengan cara menghafal, latihan berulang-ulang, dan mencoba terus sampai bisa. Teori belajar kognitivistik ini menekankan pada proses belajar daripada hasil belajar. Jadi pada teori belajar ini tidak hanya sekadar melibatkan stimulus dan respon, tetapi juga melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Teori konstruktivistik didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan suatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivistik sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru. Apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman. Nah, kemudian ada konsep teori belajar humanistik, yaitu proses memanusiakan manusia, di mana seseorang individu diharapkan dapat mengaktualisasikan diri. Artinya, manusia dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan. Nah, berikut adalah hasil observasi kegiatan pembelajar dan pembelajaran di Taman Kanak-kanak. Jawab salam Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata anak B4 semuanya sudah hebat. Coba Bunda Leli mau dengar lagi suaranya. Ikuti Bunda ya. Oh la la la. Tempat 2 malam ya. Oh Lili. Ayo duduk rapi. Semuanya. Mulutnya dikunci. Kuncinya disimpan. Duduk.
kanan ke depan. Hop. bersosialisasi dengan teman. Ini ke depan nih, satu nih. Cuma satu ke depan. Bahu kiri ke depan. Dua bahu ke depan. Digoyang-goyang. Menari poki-poki, menari poki-poki. Digoyang-goyangkan. Lagi. Menari poki-poki, menari poki-poki. Digoyang-goyang. Sekarang kita pakai lompat. Kaki kanan ke depan. Kaki kiri ke depan. Loncat. Dua kaki ke depan. Sekali lagi. Dua kaki ke depan. Digoyang-goyangkan. Menari poki-poki, menari poki-poki. Loncat yang tinggi. Digoyang-goyang. Hampir roboh. Tapu satu. Tapu satu. Tapu dua. Tapu tidak sampai. Tapu tidak sampai. Silakan duduk lagi. Sayang Bunda. Yang potong Lipat kakinya. apa? Yang pedang Kakinya dilipat. Tapi dia ada juga yang Lipat tangannya. bagian tuh. Sekarang pemilihan kelompok yang paling rapi. Pokoknya dia yang jasnya berapa Bang? Pemilihan kelompok yang paling rapi adalah Semua ada. Semua bisa dapat. kelompok yang rapi. Ini Bunda sebut dengan kelompok Mekah. Ini namanya kelompok Madinah. Yang ini namanya kelompok kucing. Oke, siap-siap. Kelompok apa? Kelompok apa? Ini kelompok apa? Madinah. Kok ada suaranya? Ini kelompok Madinah. Ini tadi kelompok apa? Kucing. Dah. Ada 3 kelompok dan akan Bunda kasih nilai. Siapa yang kelompoknya rapi, kompak, ini nanti Bunda dapat suara sana sini, mantap, dia akan jadi juara 1. Kalau juara 1 itu bagus, nilainya 100. Baiklah, kita akan lihat kelompok Mekah. Bacakan Bunda. Doa masuk WC. Nah, jangan. Kita bacanya yang lembut, yang baik.
Madinah ini yang banyak ketawa-ketawa. Nanti kita tengok kira-kira bisa nggak ya dia. Coba yakin. Yakin. Coba tepuk tangan yang paling meriah. 1, 2, 3. Baca makan. Teman-teman, ini baca doa apa marah-marah? Coba ulang sekali lagi. Yang cantik, yang baik. 1, 2, 3. Pemenangnya adalah kelompok jeng jeng jeng. Kelompok apakah kelompok Mekah atau kelompok Madinah ataukah kelompok kucing dan jeng 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 jeng. Pemenangnya adalah kelompok. Nanti kalau Bunda bilang misalnya kelompok kucing, yeay. Kelompok nungguin ya. Kelompok kucing. Selamat ya kelompok kucing. Nah, Nah, diskusi. Dari video hasil observasi tersebut, terlihat kegiatan belajar dan pembelajaran di bimbingan belajar menggambarkan teori belajar, kognitivistik, dan behavioristik. Karena dalam video tersebut terlihat adanya kegiatan belajar dan pembelajaran yang sifatnya dari guru dan disampaikan kepada sang murid, dan sang murid mencoba menghafalkan dan mempraktekannya. Model pembelajaran anak usia dini. Model pembelajaran anak usia dini memiliki dua jenis model pembelajaran yang berpusat pada guru dan pembelajaran berpusat pada anak. Pembelajaran yang berpusat pada guru diprakasai oleh Popdop, Skinner, dan tokoh-tokoh behavioris lainnya. Adapun pembelajaran berpusat pada anak diprakasai oleh Piaget, Erikson, dan Isaacs. Saya akan menjelaskan tentang teori behavioristik dan teori kognitivistik. Yang pertama, teori behavioristik yaitu berdasarkan penelitian Pavlov dalam mengamati perilaku hewan bahwa jika hewan diberikan stimulasi tertentu, maka menimbulkan respon yang tertentu sesuai dengan stimulasi yang diberikan. Skinner mengemukakan bahwa seluruh perilaku manusia dapat dijelaskan atau diamati sebagai respon yang terbentuk dari berbagai stimulus yang pernah diterima dari lingkungannya. Yang kedua, teori kognitivistik. Para ahli psikologi perkembangan melihat bahwa anak memiliki motivasi diri dalam yang dimilikinya sejak lahir untuk menjadi mampu. Motivasi berkemampuan inilah yang kemudian dipandang oleh para ahli psikologi sebagai dasar untuk mengembangkan pembelajaran yang
berpusat pada anak, dengan menghargai seluruh proses perkembangan yang dimiliki oleh anak tersebut dan berkembang sesuai dengan ritme yang dimiliki oleh masing-masing anak, dengan menciptakan lingkungan dan menyediakan peralatan yang menyediakan kesempatan pada anak untuk belajar dan berkembang. Para ahli psikologi telah menemukan pola dan tahapan dalam perkembangan yang berasal dari pengendalian yang muncul dalam diri anak, seperti kognitif, sosial, emosional, dan perkembangan fisik. Melalui pengetahuan ini dapat diciptakan lingkungan belajar yang berbasis bermain untuk anak sehingga dapat mendukung perkembangan anak tersebut. Penerapan pembelajaran berpusat pada anak dan guru. Metode pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran memberikan kesempatan dan kebebasan pada anak untuk menggunakan pikirannya sendiri. Mereka menggunakan pikirannya sendiri dan mengidentifikasi kegiatannya. Segala sesuatu yang muncul dari diri anak dikembangkan menjadi sebuah kurikulum. Aspek yang terpenting dalam metode yang berdasarkan permainan adalah kebebasan anak dalam bermain. Kebaikan dari kurikulum berdasarkan pembelajaran memandang kebutuhan anak sebagai kebutuhan individu yang unik dan bernilai. Terima kasih. Oke, sedangkan pembelajaran yang berpusat pada guru atau dikenal dengan istilah pengajaran langsung, di mana guru atau instruktur memberikan petunjuk atau instruksi langsung tentang apa yang harus dilakukan oleh anak, dan guru mengevaluasi kegiatan anak berdasarkan tindakan yang muncul dari dalam diri anak. Secara khusus, proses pembelajaran pada anak usia dini haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip perkembangan anak usia dini berikut ini. Yang pertama adalah proses kegiatan belajar bagi anak usia dini harus didasarkan pada prinsip belajar melalui bermain. Yang kedua adalah proses kegiatan pembelajaran bagi anak usia dini dilaksanakan dalam lingkungan yang kondusif dan inovatif baik dalam ruangan maupun di luar ruangan. Yang ketiga adalah proses kegiatan belajar bagi anak usia dini dilaksanakan dengan pendekatan tematik dan terpadu. Dan yang keempat ada proses kegiatan belajar bagi anak usia dini harus diarahkan pada pengembangan potensi kecerdasan secara menyeluruh dan terpadu. Selanjutnya adalah video tersebut juga menggunakan metode collaborative learning. Metode collaborative learning merupakan salah satu metode pembelajaran yang digunakan di PAUD. Metode ini mengajarkan kepada siswa untuk memiliki kepedulian terhadap satu sama lain. Definisi collaborative learning ditunjukkan pada frase pembelajaran kolaboratif yang sengaja dirancang dan dilaksanakan secara berpasangan atau dalam kelompok kecil, walau sebenarnya definisi collaborative learning yang fleksibel adalah yang terbaik. Namun, beberapa fleksibel yang dianggap penting ada 3, yaitu pertama, pembelajaran kolaboratif adalah desain yang disengaja, yang kedua adalah kerjasama, dan yang ketiga adalah pembelajaran kolaboratif adalah terjadinya proses pembelajaran penuh makna. Ya, cukup. Definisi lain yang menjelaskan pengertian collaborative learning adalah metode pembelajaran yang menerapkan paradigma baru dalam teori-teori belajar, khususnya pembelajaran konstruktivisme, Vygotsky dalam Gokal dalam 2004. Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa collaborative learning adalah pembelajaran yang didesain secara sengaja oleh pengajar dalam bentuk desain kegiatan kerja kelompok agar siswa dapat bekerja sama sehingga terjadi proses pembelajaran yang bermakna. Karakteristik collaborative learning adalah proses belajar mengajar yang menggunakan kelompok-kelompok kecil yang memungkinkan siswa untuk bekerja sama-sama dalam memberikan manfaat satu sama lain. Collaborative learning dapat digunakan dalam berbagai macam cara yang meliputi pembelajaran kolaboratif formal, yaitu suatu bentuk pembelajaran kelompok di mana siswa bekerja secara bersama-sama pada jam pelajaran tertentu untuk menyelesaikan tugas belajar yang diberikan. Pembelajaran kolaboratif informal adalah pembelajaran kelompok-kelompok yang bersifat sementara dan khusus yang bertahan sekitar beberapa menit saja dalam satu periode kelas. Kelompok-kelompok kolaboratif inti adalah kelompok pembelajaran jangka panjang.
Struktur kolaboratif adalah naskah pembelajaran kelompok berupa prosedur, standar, dan bebas konten yang menuntut siswa untuk bertindak langkah demi langkah dalam Jensen 2012. Berdasarkan penjabaran beberapa cara metode kolaboratif learning di atas, maka dapat disimpulkan cara yang dapat digunakan dalam pembelajaran kolaboratif adalah pembelajaran kooperatif formal. Selanjutnya, kesimpulan diskusi kita pada hari ini adalah metode pembelajaran yang digunakan dalam diskusi kali ini adalah collaborative learning, di mana menuntut partisipasi guru dan murid dalam proses belajar mengajar. Sementara strategi pembelajaran menggunakan pembelajaran aktif dan interaktif, di mana peserta didik berperan aktif dalam proses pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.